Selamat pagi. Nah, ini komen keren banget nih. Ya, bukan seleb. Pak Jess, boleh gak cerita kesalahan terbesar Bapak dulu seperti apa? Soal pola hidup. Hingga Bapak memutuskan untuk merubahnya sekarang. Dan saya juga ikut menerapkan pola hidup Bapak. Luar biasa. Jess, apa yang terjadi hari ini itu adalah akibat dari 3 sampai 5 tahun sebelumnya. Itu bicara masalah kesehatan, bicara masalah kekayaan, bicara masalah pencapaian. Itu pasti seperti itu, ya. Jadi jangan pernah kamu melakukan sesuatu dan kepingin instan besok terjadi. Tidak akan pernah ada. Penyakitmu hari ini itu akibat 3 sampai 5 tahun dari 3 sampai 5 tahun yang lalu. Apa yang kamu lakukan hari ini berakibat 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Itu so pasti terjadi seperti itu. Nah, kalau kesalahan terbesar saya dilahirkan dalam kemiskinan. Ya, cuman bedanya hari itu setiap hari saya lari pagi 35 kali lapangan bola. Sehingga aman. Makanan-makanan sampah semuanya terserap, terbuang dengan maksimal. Karena saya setiap hari pagi jam 5 itu setengah 5 itu pasti saya keluar lari muter lapangan bola 35 kali, sehingga fisik saya kuat sekali. Nah, makanan di rumah pasti sampah karena kami miskin. Seperti tadi saya ceritakan, mama saya itu kalau ada duit sekali kasih duit ke anak bawa panci dibawa ke terminal, panci kosong dibawa ke terminal, kami beli sisa sup dari warung A, B, C, D, beli 5 rupiah, 10 rupiah, zaman itu. Sampai penuh panci itu bawa pulang. Nah, dipanasin sama mama saya. Nah, itu racun semua itu. Ya, nggak ada gizi sama sekali. Ya, itu makanan kami. Tapi karena sekolah jalan kaki, olahraga setiap hari, beraktivitas nonstop, tambah pulang sekolah masih kerja sendiri untuk ngumpulin duit sendiri ya. Zaman itu kan kerjaan yang saya lakukan banyak, termasuk ngumpulin tegesan itu, ngumpulin puntung rokok yang dijual. Bantu bapak saya nyari batok kelapa segala. Jadi terus membantu bapak saya nguleni jualan kue segala. Banyak yang dikerjakan. Sehingga enggak berasa. Karena apa? Setiap hari metaboliknya bagus. Karena beraktivitas. Gitu. Nah, sampai lulus sekolah, sampai lulus kuliah, itu saya masih aktivitasnya tinggi tuh. Nah, begitu punya pekerjaan, nah disitulah semua aktivitas itu berkurang. Semakin turun. Tapi pola makannya tidak berubah. Apa aja dimakan. Bangun tidur, melek moto, melek cangkem, masuk apapun. Jajanan, cemilan, kopi, semua dimakan. Apapun. Dan terbesar makanan yang terus tiap hari dimakan adalah gorengan. Hanya untuk satu quote and quote ganjil perut. Nah, itu yang berbahaya. Kamu makan nasi uduk, sarapan nasi uduk, itu berbahaya. Kenapa? Karena tubuh kalau sudah umur kamu beraktivitasnya kurang karena harus bertanggung jawab mencari uang, waktunya kamu stop sarapan. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi itu Ciami itu, anak-anak sekolah tidak boleh pakai motor, jalan kaki. Nah, itu Nadiem berjasa untuk sonasi. Itu bagus banget. Ya. Nah, kalau udah kuliah selesai, aktivitasmu berkurang, jalan kaki berkurang, kamu tiap hari ngafe, tiap hari buat tesis, buat kerjaan, semuanya diketik semua, aktivitas tubuhmu berhenti. Hanya aktivitas jarimu yang aktif. Nah, itulah waktunya kamu awas-awasi. Gitu. Kamu awas-awasi betul-betul. Karena itulah waktunya kamu metaboliknya udah rusak. Diawali dengan degeneratif, di mana sel tubuh gagal meregenerasi. Gitu. Umur berapa itu kira-kira? 20 tahun ke atas lah. Waktunya kamu untuk merubah. Nah, saya kan tidak. Saya kan, waduh, gila Jess. Tiap hari hanya ganjil perut Jess, makanan saya Jess. Ya, apalagi kalau event. Waduh, itu gila itu. Makan tidak aturan. Jadi makan apa aja makan. Tubuh tidak butuh makanan. Tubuh itu butuhnya minum. Karena apa? 80% tubuhmu itu air. Makan cukup di jam 1 sampai jam 7. Jam 7 malam sampai jam 1 siang. Kalau bisa jangan makan. Itu sehat. Jadi apa? Kamu kasih kesempatan tubuhmu untuk mencerna, memakan, menyerap. Dan sel-sel tubuhmu aktif. Untuk apa? Untuk membersihkan sel-sel yang rusak.
Karena sel-sel tubuhmu kan makanannya asam amino. Sementara asupan yang paling banyak kamu asupkan ke tubuhmu semuanya itu karbo, gula, jajanan, cemilan, cepuluh, ceplas, nasi. Waduh, itu pasti paling banyak itu. Tepung, kamu dikit-dikit mie, dikit-dikit jajanan, dikit-dikit cemilan, dikit-dikit minuman manis, kafe di mana-mana merebak. Itu anak-anak muda kenapa hari ini kena diabetes dan porsinya sangat tinggi. 11 triliun loh uang BPJS itu habis tiap tahun hanya untuk masalah diabetes. 11 triliun. Untuk masalah metabolik mencapai 70 triliun. Bayangin aja, 70 triliun dikurangi 11 triliun. Berarti sisanya itulah yang dipakai untuk kanker, tumor, jantung. Gitu. Ngeri kan, Jess? Penyakit-penyakit metabolik yang sebetulnya gampang banget penyelesaiannya. Apa itu? Ya kalau saya ngomong semua makanan yang dijual itu di close, ya enggak boleh juga. Kan itu kan mata pencaharian. Ya kamu yang bijak. Kamu yang harus bijak untuk memilah apa yang tubuhmu butuhkan. Bukan berarti tidak boleh dimakan. Boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Boleh makanan enak kok. Ya, tapi kamu harus cinta dengan tubuhmu sendiri. Loh, kamu loh punya mobil bensin, masa kamu beliin solar? Kan tidak mungkin. Kamu punya mobil solar, masa kamu isi bensin? Kan tidak mungkin. Nah, tubuhmu itu makanannya adalah mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbo. Nah, dari 5 makanan sel tubuhmu yang selalu kamu asupkan sebagai quote and quote ganjel perut itu pasti karbo. Jajanan karbo, cemilan karbo, ya, tepung-tepungan semuanya karbo. Dan kamu tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah diharamkan juga. Ya, itu tidak pernah diharamkan juga tuh. Tidak pernah ada peringatan, hati-hati makan ini bisa menyebabkan, tidak ada itu. Malah rokok yang digituin. Sedangkan rokok itu tembakau, itu vitamin itu mineral itu. Ya, yang berbahaya itu sausnya. Rokok itu. Ya, tapi itu yang diancam. Ayo, ketika Covid, perokok itu justru malah sehat. Dan kalau kamu pernah bergaul dengan pabrik rokok, ketika Covid kemarin, penjualan mereka 100% peningkatannya. Luar biasa. Karena apa? Orang yang sehat. Karena apa? Itu mineral, vitamin. Gitu. Ancamannya aja, kartel. Supaya apa? Supaya gula lebih laku daripada rokok. Itulah dia. Ya, tapi kalau saya ngomong begini kan bahaya. Nanti TikTok marah sama saya lagi. Ya, itu gitu. Nggak boleh, Jess. Ya Pak, itu. Jadi sampai kemudian saya kena tahun 2019 karena pengaruh pikiran, ya stres hari itu ya, lockdown di mana-mana, dan kemudian segitu banyaknya event, rilis semua hilang, harus berhenti total, berapa karyawan harus dirumahkan, waduh, nah tambah stres. Nah disitulah fungsi dari sampah yang kita makan itu mengangkat kita, membuat kita bermasalah. Dan saya tadi kan bilang, hari ini apa yang terjadi sama kamu itu adalah apa yang 3-5 tahun yang lalu kamu kerjakan. Baik itu masalah kekayaan, baik itu masalah penyakit, baik itu masalah pencapaian. Hari ini saya bisa jalan-jalan tiap tahun, mendapat free gratis jalan-jalan, bisa ngajak orang tua saya jalan-jalan, dan punya keuntungan investasi mencapai 230%. Karena 2 tahun yang lalu saya memulai. Saya enggak tanya ini itu, ya aja langsung. Dan hari ini saya menuai. Bitcoin hari ini 100 berapa itu? Bitcoin hari ini jos banget bro. Bitcoin hari ini tak kasih tahu keuntungannya ngepam luar biasa. Hari ini Bitcoin itu mencapai 90 berapa itu? 103 hari ini Bitcoin tuh, 103 tuh. Kalau saya nggak mulai 2 tahun yang lalu mana bisa cuan segitu banyaknya? Nggak bisa. Terus bisa menikmati jalan-jalan. Ya kamu yang protes terus sama saya ya, cerita lu dah. Kenapa kamu cuman ngelihat takut ini ya, takut itu aja? Kenapa kamu nggak jalanin? Nah, saya menjalankan, makanya saya panen hari ini, menikmati hari ini. Ya, semalam baru pulang dari Thailand. Nanti Desember saya berangkat ke Eropa. Berkah semuanya. Nah, kenapa? Karena 2 tahun yang lalu saya sudah memulai. Gitu. Jadi tidak ada yang instan, bro. Termasuk kesehatan. Ya. Dan saya udah memberhentikan itu sejak 2020. Total, just selesai semua. Nasi, tepung, gorengan, cemilan, cepuluh semua udah hilang. Cemilan saya cuman emping sama kacang mede yang masih sampai hari ini.